Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman dari MJ 111 mata kuliah ICT Literasi Program Studi Manajemen tahun 2026. Sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan penelitian analisis tingkat ICT Literasi pelaku UMKM di Kota Malang dalam pemanfaatan media sosial untuk pemasaran digital. Baik, kita masuk ke latar belakang penelitian ini. Jadi, perkembangan ICT mendorong UMKM memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran digital. Namun, keterbatasan literasi ICT membuat pemanfaatannya masih belum optimal. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat literasi ICT, hambatan, serta dampak terhadap kinerja pemasaran UMKM di Kota Malang. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini kita ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana tingkat ICT literasi pelaku UMKM di Kota Malang dalam pemanfaatan media sosial. Rumusan masalah kedua, apa saja hambatan utama dalam penerapan digital marketing UMKM. Rumusan masalah ketiga adalah bagaimana rekomendasi peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuan 1, mengukur tingkat ICT literasi pelaku UMKM. Tujuan 2, mengidentifikasi hambatan digital marketing. Tujuan 3, menyusun rekomendasi peningkatan kemampuan digital UMKM. Baik, kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Lokasinya kita ada di Kota Malang. Skalanya ada Likert 4 poin, lalu di garis panjangnya total ada 30 pelaku UMKM di Kota Malang. Lalu instrumennya kita menggunakan kuesioner Google Form. Baik, masuk ke proses penelitian. Proses pertama, menyusun proposal penelitian. Proses kedua itu menyusun kuesioner dan penyebaran kuesioner online. Jadi setelah digabungkan pertanyaan-pertanyaannya, lalu dibuat kuesionernya dan disebarkan melalui platform media sosial. Yang ketiga adalah pengolahan data di Excel dan analisis hasil. Jadi setelah datanya terkumpul semua, kita mulai melakukan analisis di Excel hingga menjadi data yang siap untuk dipresentasikan. Dan yang keempat, ada membuat laporan penelitian. Baik, kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama adalah hasil karakteristik responden. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berasal dari berbagai jenis usaha dengan mayoritas telah menjalankan usaha lebih dari 1 tahun. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan lebih dari 1 media sosial sebagai sarana pemasaran digital, terutama Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp bisnis. Nah, dapat dilihat pada grafik di sini. Jadi, yang paling banyak usahanya adalah di bidang kuliner. Lalu yang kedua disusul oleh di bidang jasa, di bidang kerajinan, di bidang fashion, lalu terakhir ada di bidang wisata. Baiklah, hasil analisis kedua itu hasil tingkat ICT literasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi ICT pada UMKM di Kota Malang berada pada kategori sedang hingga tinggi. Pelaku UMKM umumnya mampu menggunakan media sosial, membuat konten digital sederhana, serta memahami dasar strategi pemasaran online. Dapat dilihat pada grafik di sini ada beberapa pernyataan dan yang paling tinggi rata-ratanya di 3,43 dengan pernyataan bahwa mengoperasikan media sosial. Jadi para pelaku UMKM di Kota Malang ini sudah mengerti bagaimana sih cara mengoperasikan media sosial seperti itu. Baik, selanjutnya ada hasil pemanfaatan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital tergolong cukup aktif. Pelaku UMKM rutin melakukan promosi media sosial, meskipun sebagian belum konsisten dalam jadwal unggahan konten. Nah, dapat dilihat pada grafik di sini. Di sini ada beberapa pernyataan lagi dan yang paling tinggi itu rata-ratanya ada 3,53 dengan pernyataan media sosial mempermudah membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kota Malang setelah memanfaatkan media sosial adalah mereka mempunyai mempererat hubungan dengan pelanggannya, dengan customer-nya seperti itu. Baik, selanjutnya ada hambatan pemasaran digital. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan waktu, kesulitan dalam membuat konten, keterbatasan keterampilan editing, serta persaingan konten yang ketat di media sosial. Nah, dapat dilihat pada grafik di sini, yang paling tinggi itu rata-ratanya dari 2,57 dengan pernyataan keterbatasan modal. Nah, jadi para pelaku UMKM ini sebenarnya terhalang modal begitu ya, karena untuk menciptakan sebuah konten digital atau untuk memanfaatkan media digital seperti sosial media itu
ada beberapa yang berbayar. Nah ini keterbatasan modal ini yang menghambat mereka masih belum maksimal dalam pemanfaatan media sosial. Nah lanjut ke hasil yang selanjutnya, itu hasil kinerja pemasaran UMKM. Nah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial memberikan dampak positif terhadap kinerja pemasaran UMKM. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan, perluasan jangkauan pasar, serta meningkatnya interaksi pelanggan. Dapat dilihat pada grafik di sini, yang paling tinggi itu kita dari dua pernyataan itu di perluasan jangkauan pasar juga peningkatan pelanggan. Nah jadi dengan memanfaatkan media sosial dengan aktivitas yang bagus itu membuat hasil positif terhadap kinerja pemasaran UMKM-nya, di mana hasil positifnya itu memperluas jangkauan pasar. Jadi mungkin usahanya tidak hanya dikenal di sekitar situ saja, tapi mungkin sudah dikenal di luar kota atau mungkin bahkan di luar pulau seperti itu. Juga ada peningkatan pelanggan karena tadi sudah dikenal oleh banyak orang, mungkin pelanggan-pelanggannya bertambah seperti itu. Baik, masuk ke pembahasannya. Jadi pembahasan pertama itu ada literasi berperan penting dalam pemanfaatan media sosial sesuai dengan hasil analisis tadi. Yang kedua adalah semakin tingginya kemampuan digital akan mempengaruhi semakin baik juga pemasarannya. Lalu juga yang ketiga, hambatan utama itu berasal dari keterampilan teknis dan konsistensi konten. Nah, jadi para pelaku UMKM ini cukup terhambat untuk pemanfaatan media sosialnya karena untuk penggunaan aplikasi-aplikasinya juga terkait dengan konsistensi kontennya seperti itu. Karena mungkin para pelaku UMKM ini kebanyakan spontan untuk membuat konten, jadi masih belum memiliki perencanaan yang baik ke depannya. Nah, lalu yang keempat adalah media sosial terbukti membantu memperluas pasar UMKM. Nah, ini hasil yang tadi, dengan memanfaatkan media sosial itu sudah terbukti bahwa meningkatkan juga jangkauan pasarnya, di pelanggan pun jadi meningkat. Baik, nah masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, itu tingkat ICT literasi UMKM di Kota Malang itu berada pada kategori sedang hingga tinggi. Jadi para pelaku UMKM ini sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan media sosial, bagaimana cara mengoperasikan media sosial seperti itu. Dan juga ada hambatan utama meliputi keterbatasan keterampilan digital dan waktu. Sesuai dengan hasil analisis tadi, selain dengan modal yang terbatas, juga ada kurangnya keterampilan terhadap aplikasi-aplikasi pendukung terkait dengan pemasaran seperti editing, lalu juga pembuatan konten seperti itu. Juga ada waktunya, mungkin karena keterbatasan tenaga ahli atau tenaga kerja, jadi untuk pemasaran ini dilakukan dengan orang yang sama untuk mengelola usahanya, makanya waktunya cukup terbatas seperti itu. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan media sosial berdampak positif terhadap kinerja pemasaran UMKM. Dan ini juga sudah ditunjukkan dengan hasil analisis tadi bahwa pemanfaatan media sosial itu cukup berdampak positif ya, karena memperluas jangkauan pasar, lalu juga meningkatkan pelanggan gitu. Nah, adapun ini saran dari saya sebagai peneliti dan juga mungkin akan saya terapkan di waktu yang selanjutnya. Itu ada perlu pelatihan digital marketing sederhana sesuai dengan hambatan yang ditemukan tadi. Mungkin nanti akan diadakan latihan atau pelatihan terkait dengan bagaimana cara menggunakan tools editing, tools marketing seperti itu ya. Lalu juga ada pendampingan pembuatan konten, lalu juga ada edukasi menggunakan tools editing. Nah, ini yang tadi saya bilang, mungkin nanti akan adanya webinar atau pelatihan, atau mungkin nanti bisa dibuat semacam learning book seperti itu ya, yang bisa dibaca oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran mereka, baik itu melalui media sosial. Dan yang terakhir ini adalah dan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait. Baik, di sini ada dokumentasi penelitian, di sini ada form yang digunakan untuk pengumpulan data, lalu juga di sini ada bukti bahwa kita menyebarkan si form questionnaire tersebut kepada para pelaku UMKM di Kota Malang, dan ini adalah hasil responden yang menjawab seperti itu. Nah, dari hasil ini kita lakukan analisis dan mendapatkan hasil yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi laporan penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.